dengan keluhan untuk kemerahan sejak 3 hari yang lalu. Anda adalah seorang dokter di suatu klinik, lakukan pemeriksaan fisik kulit, rambut, kuku, dan juga dermografisme. Bisa pakai jari. Posisi anatomi mana? Apanya? Nanti kita lihat gambarnya. Silakan. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Andra. Saya adalah dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Dan Bapak siapa? Bapak Andra. Umurnya berapa Pak? 28 tahun. Tahun. Pekerjaannya Pak? Ada. Tidak bekerja ya Pak ya? Oke. Jadi apa keluhannya Pak? Sesuai saya soal tadi ya, 32 tahun datang dengan bintil-bintil kemerahan sejak 3 hari yang lalu di paha kanan. Nah ini materi satu. Yang lain diam dulu. Nah, silakan temannya. Saya juga 2 tahun Pak. Ada kata-kata di Oke. Kemudian dari keluhan Bapak, kita akan melakukan beberapa pemeriksaan ya Pak. Jadi saya akan beberapa yang akan melihat dan bagian akan ada mobil Pak. Dan Bapak bisa di sini aja. Itu bahan-bahan yang kamu perlukan. Tidak perlu bed berarti. Apanya? Tidak perlu bed berarti. Sini aja. Sesuai standar ya. Ada timekeepernya, tolong. Sekarang 10 berapa nih? 20 menit. Apanya? 15 menit ya. Oke, pertama itu saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu dan penanganan kulit pasien berarti langsung di area kaki ya dok atau di seluruh Apanya? inspeksi ya dok. Boleh di langsung status lokalisnya. Atau kalau ini kan kita pemeriksaan fisik normal ya. Jadi harusnya kamu harus tahu juga tubuhnya. Ini anggap pasien sudah di bed pasien dengan posisi semi polar. Oke, kemudian melakukan hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Oke, dari hasil inspeksi yang saya lihat itu warna kulit pasien itu dia hiperpigmentasi, dia warna itu kemerahan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan Pigmentasi kemerahan. Tidak kerjakan aja dulu. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi untuk melihat kelembapan kulit pasien. Palpasi di sini aja. Apanya? Palpasi. Ya. Ini anggap pasiennya baling ya. Pemeriksaan kelembapan itu dengan punggung tangan ya. Dia lembab, kering. Berarti pakai buku tangan berarti. Jadi Pak. Sebetulnya yang palpasi kulit kelembapan ini misalnya ada pasien-pasien selulitis, ada nampak memang tanda-tanda peradangan inflamasi. Nah pasti dia diperiksa itu di bagian ini. Kita bandingkan sama yang normal dengan yang normal. Cuma ini kan kasusnya kalau secara general kan dia ini sehat, kecuali di bagian yang ada status lokalisnya itu. Gitu. Nanti pakai buku tangan sama berarti sama semua. Ya. Ya, dari palpasi yang saya lakukan kulit pasien itu bilangnya normal atau Lembab. Normalnya lembab kan, Oh. tidak kering. normal, lembab dan tidak kering dan tidak berminyak. Selanjutnya palpasi suhu itu langsung aja nggak apa-apa dong, langsung sekali satu aja dong. Sesuai data pilih. Selanjutnya palpasi suhu. Oke, suhu tubuh pasien itu normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Selanjutnya melakukan palpasi kulit untuk menilai tekstur dan rasakan kelembutan. Itu masih pakai ini atau telapak tangan Pak? Apanya? Tekstur tetap. Tekstur. Yang lebih sensitif itu daerah punggung tangan kita. Daerah punggung tangan berarti Dok? Tiga-tiganya punggung tangan ya Dok? Ya.
Pak. Oke, dari hasil palpasi, tekstur kulit pasien itu halus. Kalian perhatikan ya. Tekstur kulit pasien itu halus dan lembut. Selanjutnya melakukan palpasi kulit untuk menilai turgor dan mobilitas. Ya, di sini Pak. Ya, Oke. di punggung tangan ya untuk periksa turgor. Di punggung tangan pasien. Dari hasil pemeriksaan, mobilitas pasien itu normal dan turgornya normal atau mobilitas normal? Turgor dan mobilitas pasien ini kembali cepat Kembali normal. cepat. Turgor dan mobilitasnya itu normal dan kembali cepat. Nah, ini status lokalisnya. Selanjutnya pemeriksaan lesi kulit, menentukan fungsi anatomi sudah ditentukan di area Hafal paha, ya regio-regio di regio utama. femoralis, Di mana? femoralis anterior, Dextra, sinistra. dextra. Oke, menentukan pola dan bentuk lesi kulit. Distribusinya dulu. Distribusinya dong. Oh iya. Berarti ini lokal ya? Yakin? Yang lain? Ya, unilateral. Unilateral. Jadi distribusinya itu unilateral. Selanjutnya menentukan pola bentuk lesi kulit. Itu bentuknya binti-binti berarti ya. Nanti dia anular atau anular. Apa? Yakin? Mungkin yang di buku nggak ada ya kan, tapi saya setiap kali skill lab saya suruh kalian baca banyak-banyak, lihat efloresensi. Nah ini khas pada, ini kasusnya apa nih? Apa? Apa? Hah? Ayo apa nih kasusnya nih? Belum cair. Herpes zoster. Khas pada herpes zoster ini nama pola dan bentuknya itu herpetiformis. Yang ini yang berkelompok-kelompok ini namanya herpetiformis. Terus dia yang misah-misah sendiri, nah itu lesinya diskrit, terpisah ya. Tapi kalau yang ada ini nyatu besar jadinya vesikelnya itu nyatu jadi bentuk vesikel yang lentikular. Nah itu namanya konfluer. Nah jadi pola dan bentuknya itu lanjut itu pola dan bentuk. Lanjutkan efloresensi primernya. Berarti tipenya lagi ya, primer. Itu dia tuh di nonjol di kulit Di atas permukaan di atas apa? permukaan ya. Nanti dia di atas permukaan. Apa saja? Nanti dia vesikel ya. Vesikel yang lain. Lesi lain? Bulan, Ya, ini bulan. pustul. Betul. Pustul positif, vesikel Nanti dia di positif. atas permukaan. Terus yang ada yang setinggi permukaan itu kelihatan tuh makula eritema. Nah itu bisa juga kamu sebutkan di versi efloresensi primernya nampak makula. Kan beda nih sama tulis kitanya. Oh, ada yang makula, ada yang muncul di permukaan. Yang muncul di permukaan pustul ya. Yang pustul yang mana coba? Mana? Ya, benar ya. Sisi mana nih pustul. Nah lagi, lanjut. Menentukan tipe lesi kulit yang sekunder. Efloresensi sekundernya. Erosi. Erosi, oke, positif. Yang lain? Ada apa lagi yang bisa kalian lihat di sana? Squama. Yakin squama? Ya, krusta. Beda kan ya? Mana krusta, mana squama. Squama itu jelas pada pasien-pasien atopi atau misalnya iritan, dermatitis iritan, dia halus gitu, squamanya halus berwarna putih. Ya, lanjut. Jadi warna lesi kulitnya Warna lesi kulitnya itu
kemarahan. Ya, eritema. Tema. Nah, lanjut pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan. Yang perianal anggap aja ini ya, karena kan dia cuma inspeksi aja. Selanjutnya melakukan pemeriksaan rambut. Pemeriksaan rambut itu meliputi warna, kuantitas, dan tekstur rambut. Nah, ini apa? Di palpasi nggak dok? Apanya? Rambut apa? Inspeksi aja dok. Teksturnya dipegang. Ini apa? Laporkan ya hasilnya. Ya, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, warna rambut pasien itu normal, hitam, kuantitasnya itu lebat, Tebal tebal, atau tipis. dan teksturnya itu halus. Selanjutnya pemeriksaan kuku. Ini kebotakannya jangan lupa. Oh, berarti Jadi kalau nggak lengkap nilai kamu nggak lengkap. berarti dari awal ya dok. Dari awal itu ya warnanya itu hitam, terus kuantitasnya itu lebat, dan tidak mudah tercampur. Ya. Dan tidak mengalami kebotakan, dan teksturnya itu halus. Lalu lanjut pemeriksaan kuku ya dok. Kebotakan. Oh, tidak ada kebotakan. Tidak ada tanda-tanda. Diperiksa semua ya. Oh, berarti dipegang semua dia. Kamu periksa semuanya. Mana tahu dia ada tanda kebotakannya tuh di belakang gitu, di oksipital. Jadi tidak ada tanda-tanda Sampai kebotakan. pikirnya kurang nih, masa main gitu aja sama pasien. Saya ini ya dok. Besok kalau yang jadi pasiennya. Ini ada tanda kebotakan dok. Ya. M dok, M. Botak M. Ya, lanjut dok. Selanjutnya pemeriksaan. Apa dok? 5 menit lagi. Ayo coba. Ini pemeriksaan kuku, melakukan pemeriksaan kuku dengan jari-jari. Ini apa? Oke, pemeriksaan kuku, apa? Ingat ya, periksa kuku tuh kamu inspeksi. Dia warna apa? Bentuknya seperti apa? Bulat atau memanjang? Konturnya ada penebalan atau enggak? Warnanya apa? Warnanya itu merah muda, itu bentuknya itu manjang, terus cembung ya, Apanya? kukunya. Lihat dari kanan. Gak usah bilang cembung, nanti malah dipikir jari tabuk nanti. Normal aja. Normal. Terus Konturnya ada penebalan nggak? Kayak misalnya kejepit pintu terus nanti dia lebih tebal. kontur itu normal, tidak ada penebalan. Ya, tidak ada penebalan pada kuku. Terus Bentuk, kontur, dan warna. ada kontrafisma lagi. Perianal ingat ya, kalau nanti dikeluarkan di soal OC, saya nggak tahu soalnya keluar semuanya atau dibatasi karena keterbatasan waktu. Ingat yang perianal itu lihat ada ruang pemerahan, dibuka ataupun benjolan memenuhi. Nah terakhir cara demografisme kayak mana? Ingat ya, di awal-awal tuh jangan lupa persiapkan alat kalian sama pasien. Prinsip skill lab itu seperti itu. Ya, boleh. Ya, gimana caranya? Ya. Apa hasilnya? Oke, hasilnya itu normal. Pasien tidak mengalami gatal-gatal, tidak ada kemarahan yang muncul pada kulit pasien. Sepanjang trauma gesekan. Sepanjang trauma gesekan. Cukup ya? Ada pertanyaan? Enggak. Ya. Untuk tilik 1 sampai 3 itu dilakukan di atas sesuai kasus atau di bagian lengan atau gimana? 1 sampai 3 maksudnya? Kan itu ada iya, Posisinya. iya dong, betul. Ada palpasi itu dilakukan di atas luka sesuai kasus atau di lengan? Iya dong. Ada namanya general dan lokalis. Jadi kalau misalnya generalnya kalian bilang misalnya di inspeksi kulitnya tidak ada ditemukan hiperpigmentasi, hipopigmentasi, kemerahan, pucat, sianosis, dan kekuningan. Nah kekuningan itu bisa
ada karena jaundice, ada karena carotenemia. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa beda kuningnya? Oh, betul. Kalau ya, di apa skleranya carotenemia itu nggak sampai sklera. Kenapa? Dia terjadi kekuningan pada kulit karena kelebihan pigmen kulit vitamin A. Jadi kulitnya aja yang kuning oranye, tapi skleranya putih. Beda dengan peningkatan bilirubin pada jaundice, itu pasti skleranya juga kuning. Nah itu kalian sampaikan ininya. Jadi meskipun ini kasus normal, kami penguji nilai kalian sampai sejauh mana kalian mau cari patologisnya. Gitu. Kalau kurang lengkap ya nilainya kurang lengkap. Gitu. Palpasi juga secara general tulisan kulitnya ini normal gitu misalnya. Palpasi lembab, palpasi suhu, palpasi tekstur, sama tegor kulit. Nah general itu kan yang general tuh. Nah laporkan aja. Nanti pas yang udah status lokalis kan ada nih, misalnya khusus status lokalisnya. Ingat ya, anatomi dari setiap region tuh kalian harus tahu. Facialis mana, maxilla mana, mandibula, cervicalis, thoracalis, lumbal. Nah itu harus tahu. Ini bahkan sampai genu nih. Harusnya kamu bilangnya tadi femoralis plus genu extra. Ada lagi? Nanti kalau misalnya kasusnya cuma di lokal, berarti dia ada yang lokalnya. Apanya? Tetap ini kan kita kasus ini normal kan. Kamu belum masuk patologis, tapi tetap yang sampai sini ini umumnya general tulisan kulitnya seperti apa. Terus nanti ya kalau misalnya yang lesi kulit ini itu status lokalisnya. Apanya? Iyalah, kita kan di ruang C sekalian. Ada Jadi kalau lagi? misal di skenario di area paha tadi dibuka ada Ya, dibuka. Terus sesuai regionnya nanti. Ada lagi? Pilih yang lainnya. Sesuai yang diminta ya nanti OSCE-nya ya. Belum tentu juga semua yang ada di tilikan ini keluar. Tapi yang harus kalian hafalkan ini. Saya minta betul kalian belajar lesi-lesi efloresensi itu. Bedakan. Tadi masih kurang tepat tuh beda squama sama krusta. Nah seperti itu. Yang mana yang linier, mana anular, mana arsinar, itu harus bisa kalian bedakan. Beda erosi, eksfoliasi, laseratum, nah itu harus bisa